Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramadona, NIM B119317 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hukum adat mengenai hukum adat perkawinan, hukum adat waris, dan hukum tanah adat. Hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan merupakan suatu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, dan segala sesuatunya dalam lingkup struktur masyarakat hukum adat. Terdapat 3 sistem perkawinan. Yang pertama, sistem endogami. Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. 2. Sistem eksogami. Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan orang di luar suku keluarganya, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Baru, dan Seram. 3. Sistem eleuterogami. Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Azas-azas perkawinan dalam masyarakat atau hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. 3. Pada dasarnya seorang suami atau istri hanya memiliki satu orang suami atau istri. 4. Perkawinan didasarkan atas prinsip persetujuan kedua mempelai. 5. Batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 6. Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan. 7. Hak dan kedudukan suami istri seimbang. Hukum adat waris. Menurut Supomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli warisnya. 3 unsur dalam pewaris. 1. Seorang pewaris yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. 2. Seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkannya. 3. Harta warisan atau harta peninggalan. Sistem kewarisan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kolektif. Ahli waris mendapat harta peninggalan secara bersama. 2. Sistem mayorat. Sebagian atau keseluruhan harta peninggalan dikuasai oleh seorang anak saja. Sistem individual. Harta dibagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik. Hukum tanah adat. Makna tanah dalam hukum adat. Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat lengkap masyarakat dalam suatu persekutuan, sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu persekutuan. Kedudukan tanah dalam hukum adat. Menurut sifatnya, merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang lebih menguntungkan. Menurut faktanya, merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Asas-asas hukum adat dalam hukum tanah nasional. Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional antara lain
1. Asas religius. 2. Asas kebangsaan. 3. Asas demokrasi. 4. Asas kemasyarakatan, pemerataan, dan keadilan sosial. 5. Asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana. 6. Asas pemisahan horizontal tanah dengan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.